Apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata musuh? Kasar, tegas, atau penuh kemarahan? Tapi tahukah kamu, Rasulullah justru menunjukkan cara yang sangat berbeda. Cara yang lembut, penuh hikmah, dan tetap berwibawa. Bahkan kepada orang yang memusuhi Islam sekalipun. Kisah ini dimulai dari sebuah surat bersejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim surat resmi kepada Herakles, penguasa agung Kekaisaran Romawi, sebuah kerajaan superpower di zamannya. Bayangkan seorang nabi yang dicaci, diperangi, dan diusir dari kampung halamannya, menulis surat kepada pemimpin besar yang belum memeluk Islam. Apakah beliau membuka surat itu dengan "Wahai musuh Allah"? Ternyata bukan. Yang ditulis Rasulullah adalah dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya, kepada Herakles, penguasa agung Kekaisaran Romawi. Tidak ada caci maki, tidak ada nada merendahkan. Yang ada justru penghormatan terhadap kedudukan manusia. Inilah seni dakwah yang agung. Rasulullah memuliakan manusia sesuai posisinya tanpa mengorbankan prinsip kebenaran. Beliau tidak menjilat, tapi juga tidak merendahkan. Beliau tegas, namun tetap penuh adab. Sebuah teladan yang sering kita lupakan di zaman penuh debat dan hinaan hari ini. Dan sikap ini bukan hanya tertulis dalam sepucuk surat. Saat Fatu Makkah, di saat ribuan pasukan muslim memasuki kota Mekah, kota yang dulu mengusir Nabi, kota yang menyiksa para sahabat, kota yang menjadi saksi air mata dan luka dakwah Islam. Kaum Quraisy gemetar ketakutan. Mereka membayangkan pembalasan. Mereka menanti balas dendam. Bahkan terdengar teriakan, "Hari ini Quraisy akan musnah." Namun, apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Makkah dengan kepala menunduk penuh tawadu, tanpa kesombongan, tanpa dendam. Lalu beliau bersabda sesuatu yang mengejutkan semua orang. Bukan ancaman, bukan hukuman, tapi jaminan keamanan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka ia aman. Dan siapa yang mengunci pintu rumahnya, maka ia pun aman. Yang menarik, Rasulullah secara khusus menyebut nama Abu Sufyan. Padahal dialah salah satu tokoh yang paling keras memusuhi Islam. Dialah yang memimpin perlawanan, strategi, dan propaganda terhadap Nabi. Namun justru namanya yang dimuliakan di depan umum. Kenapa? Karena Abu Sufyan adalah tokoh paling berpengaruh di Mekah. Dengan menyebut namanya, Rasulullah menyentuh psikologi seluruh Quraisy. Bayangkan perasaan Abu Sufyan saat itu. Musuh bebuyutan, tapi justru diberi kehormatan. Inilah strategi dakwah tingkat tinggi. Memikat hati, bukan menghancurkannya. Membuka pintu taubat, bukan menutupnya. Dari kisah ini kita belajar satu hal besar. Islam tidak mengajarkan penghinaan. Islam mengajarkan penghormatan dan kebijaksanaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan setiap manusia sesuai posisinya, tanpa sekalipun merendahkan martabatnya. Kini pertanyaannya, sudahkah kita meneladani cara beliau dalam bersikap, atau justru mudah merendahkan demi merasa paling benar? Semoga kisah ini menjadi cermin untuk kita semua. Jika kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang belajar adab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.